It's just story, open your book. Di video kali ini saya akan mereview satu buah buku berjudul Alias. Buku karya Rui Meita yang diterbitkan oleh Rak Buku pada tahun 2015 adalah salah satu buku bertemakan horor, memiliki tebal 236 halaman. Di bagian depan buku sebagai sampul adalah liontin yang nantinya akan menceritakan tentang kisah seorang jeruk yang memiliki nama alias Rinai. Pernahkah pelangi menangis karena hujan dan langit yang tak mau mewarnainya? Jika sempat, tolong katakan pada hujan untuk menitik satu kali pada 30 tahun kesunyian di ujung pelangi yang tak pernah berbatas. Mungkin saja asa yang tersesat menemukan jalan pulang, dan darah tak harus tercurah pada telapak tangan yang beku. Sebuah liontin menuntun jeruk pada sebuah nama, Rinai. Sebuah nama yang digunakan untuk memulai kiprahnya sebagai penulis misteri. Namun, misteri ternyata tidak hanya terjadi di novel fiksi buatan Rinai. Satu persatu korban mulai berjatuhan. Sesuai dengan kisah di dalamnya, kini jeruk harus berpacu dengan waktu sebelum lebih banyak lagi korban berjatuhan. Ataukah kali ini jeruk sendiri yang akan menjadi korban? Jeruk Marsala, seorang penulis novel romantis yang cukup tenar. 3 dari 6 novelnya telah diangkat ke layar lebar. Saat ini jeruk tengah mempersiapkan novelnya yang ke-7. Namun seorang penulis lain bernama Rinai rupanya mencuri perhatian publik. 2 novel horor karya Rinai laku di pasaran. Bahkan rumah produksi yang tadinya ingin membeli novel jeruk membatalkan rencana dan mengalihkan ke novel milik Rinai. Sebenarnya jeruk tidak perlu merasa khawatir dengan ketenaran Rinai, karena Rinai adalah nama alias dari jeruk itu sendiri. Sudah lama jeruk ingin menuliskan novel horor. Sayangnya sang editor tidak pernah setuju dengan keinginan dari jeruk. Akhirnya jeruk menciptakan Rinai sebagai penulis horor. Jeruk juga meminta kesediaan Darla, sahabatnya, untuk menghandle akun media sosial dan persuratan Rinai. Jeruk tidak sembarangan memilih nama. Nama itu diperoleh dari liontin milik neneknya yang ditemukan dalam laci, yang jeruk tidak sadari ada dendam yang hidup dalam liontin itu. Darah jeruk yang menetes di atas liontin itu saat berusaha membukanya melepaskan roh Rinai yang sesungguhnya. Tadi sekilas sinopsis tentang buku Alias. Sekarang mari kita bahas rating di Goodreads tentang buku Alias dari para pembaca yang sudah pernah membaca buku ini. Menurut rating pada Goodreads, buku Alias memiliki rating 3.50 dengan detail 8% memberikan bintang 5, 46% memberikan bintang 4, 34% memberikan bintang 3, 6% memberikan bintang 2, dan sisanya 3% memberikan bintang 1. Sedikit review dari beberapa pembaca. Yovano N memberikan review 3,5 bintang. Nggak hanya menawarkan kisah misteri yang memancing rasa penasaran, novel ini juga berisi pesan-pesan bagus bagi teman-teman calon penulis yang ingin mendalami dunia kepenulisan. Menarik. Selanjutnya, Rara Anissa memberikan bintang 5 dengan review cerita horor yang gak receh berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang membuat ceritanya ringan tapi menarik. Lalu Rian Vanaviza Nisa memberikan rating 2 bintang. Bukannya saya gak suka sama buku ini, saya hanya gak bisa menikmati seperti saat membaca misteri Patung Garam. Jadi rasanya it was okay, cukup dari saya. Mungkin sebenarnya
salah saya juga sih, nggak baca review apapun sebelum beli dan baca bukunya. Jadi nggak tahu bahwa ceritanya lebih berat ke horor dan supranatural. By the way, tanda koma mahal sekali ya. Selanjutnya dari Aries Tanabira. Saya berpikir cerita ini ke alur thriller detektif. Ada nuansa ke arah itu. Tapi ketika mendekati akhir dan sosok Rene yang saya kehilangan antusias. Meski begitu, saya tetap menghabiskan buku ini hingga halaman terakhir. Ada satu hal yang sangat mengena bagi saya, quotes dari buku Alias ini sendiri. Sudah kubilang, dendam tidak pernah padam, bukan? Di buku ini dijelaskan kalau dendam tidak akan pernah padam. Rinai terus memendam dendamnya sampai dia mati, dan dendam itu tidak akan terbalaskan sampai benar-benar hilang dari dalam dirinya. Bagi saya buku ini cukup menarik karena saya menyukai genre bertemakan horor dan juga thriller dan detektif. Hanya ada beberapa bagian seperti penggunaan tanda baca, terutama koma yang sedikit kurang. Yang seharusnya dipakaikan koma, buku ini malah menggunakan titik. Saya memberi rating 4.0. Bagaimana dengan kalian yang pernah membaca buku Alias ini? Coba bisa komen di bawah. Bagi yang belum, siapa tahu kalian tertarik untuk membaca buku Alias dari Karui Meita. Bisa cari di toko buku terdekat kalian. Sekian, It's Just Story kali ini. Close the book.